Selamat siang kelas, kita lanjutkan pertemuan mata kuliah IPTEK susu yang berikutnya, yaitu mengenai penanganan susu segar. Kita semua tahu bahwa susu segar itu merupakan bahan pangan yang sangat-sangat rentan terhadap kebusukan, yang mana merupakan tempat yang sangat nyaman untuk berkembang biaknya mikrobia, baik itu mikrobia yang baik ataupun mikrobia pembusuk dan juga mikrobia penyebab penyakit. Nah, penanganan susu segar ini sejogjanya juga dilakukan dari mulai tahap dari para peternak susu perah, peternak sapi perah, ya, sampai ke tingkat industri pengolahan susu, ya, di mana penanganan susu segar tujuan utamanya adalah untuk pencegahan kontaminasi. Selain tidak hanya mencegah kontaminan dari mikroba, kontaminan secara fisik dan kimia juga harus dihindarkan atau diminimalisir dengan cara menjauhkan susu dari sumber kontaminan. Bisa itu dari ternaknya sendiri, dari manusianya, dari pemerahnya, kemudian dari kondisi kandang, mungkin dari lantainya, lantai kandang, ataupun peralatan pemerahan, sampai ke tempat untuk menampung dan menyimpan susu. Nah, kemudian seperti terlihat pada slide berikut ini, bahwa pada penanganan susu segar itu dibedakan dari sejak pada tahap penerimaan, kemudian sampai untuk diproses dan menjadi produk olahan susu. Masing-masing terdapat penanganan susu yang berbeda-beda. Pada tahap penerimaan susu ini biasanya dilakukan pada tingkat pengepul ataupun pada tingkat pengepul sebelum, ataupun KUD, koperasi susu, sebelum didistribusikan kepada industri pengolahan susu. Di sana biasanya akan dilakukan proses pendinginan untuk selanjutnya dilakukan transportasi susu pada pabrik-pabrik industri pengolahan susu, yang mana setelah sampai di perusahaan tersebut akan diadakan berbagai macam pengujian dan monitoring untuk mensortir susu seperti apa yang kualitasnya diakui atau distandarkan dengan permintaan dari industri susu tersebut. Kemudian sebelum kita mencapai ke tahap itu, kembali lagi untuk di tingkat peternak, penanganan susu harus sudah dilakukan untuk mencegah kontaminasi silang antara susu yang dikeluarkan oleh ternak dengan pemerahnya. Mutlak dilakukan karena sesaat setelah ternak diperah, susu segar tersebut mempunyai suhu susu sebesar 37 derajat Celcius atau sebesar suhu badan ternak tersebut, yang merupakan suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga di tingkat pengepul, suhu susu segar tersebut hendaknya diturunkan, karena mikroorganisme akan terhambat pertumbuhannya pada kisaran suhu di bawah 5 derajat Celcius, ataupun kalau kita akan menggunakan suhu tinggi, yaitu pada suhu pasteurisasi, mikroorganisme akan terhambat pertumbuhannya. Nah, berikut adalah suhu danger zone, ya, yang bisa kita pelajari untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak kita inginkan, yang dapat merusakkan susu sebelum diolah menjadi produk olahan susu. Jika kita perhatikan danger zone berikut, pertumbuhan bakteri paling nyaman itu
berada pada kisaran suhu antara 21 sampai 49 derajat Celcius. Pertumbuhan bakteri akan sangat cepat karena pada suhu tersebut merupakan suhu yang nyaman. Sedangkan bakteri akan terhambat pertumbuhannya pada suhu di bawah 5 derajat Celcius. Baik, demikian untuk pertemuan pada kali ini mengenai penanganan susu. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan dan hal-hal yang belum dipahami, bisa mengirimkan pertanyaan pada web ini. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih.